Jangan lupa, subscribe, like, komen dan bunyikan loncengnya di channel YouTube resmi GP Sakera Situbondo. Dan follow Instagram resmi GP Sakera Situbondo, serta ikuti halaman Facebook resmi GP Sakera. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam memangkar. Saya Bang Don, Formation di edisi 29 Agustus 2021 kembali menyampaikan bahwa kedatangan kami tim Memangkar dan GP Sakera ke Polres Situbondo di sore hari ini untuk melaporkan dugaan penipuan. Seperti tadi yang pertama bahwa kita sudah sampaikan. Nah, ini kita tinggal bertanya bagaimana dari laporan tersebut ya. Oke, nah ini sudah ada beberapa tim Memangkar ya. Tentunya Bang Ipul yang sore hari ini melaporkan ya. Nah, ini kita ada di depan ruang SPKT Polres Situbondo ya. Nah, coba kita akan sapa dulu ya. Saya akan coba tanyakan bagaimana terkait dengan kedatangan kita ke Polres Situbondo. Selamat sore Bang Ipul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kita mendekati ke mobil. Dari tadi kita ada di Polres Situbondo ya. Dari SPKT terus ke Reskrim juga ya. Alhamdulillah sudah selesai. Masyarakat Situbondo yang sangat saya hormati dan tim Memangkar yang saya banggakan, prinsipnya adalah ini hanya upaya kita untuk mencari namanya kebenaran, agar supaya fitnah-fitnah tidak terjadi terus. Karena fitnah-fitnah ini sesungguhnya di samping berpengaruh kepada kami, tapi pengaruh paling besar itu adalah pada masyarakat Situbondo, apalagi kita sebagai tim Memangkar. Artinya ini bisa jadi nantinya itu membuat trust masyarakat kepada kami menjadi menurun, yang nanti pada efeknya adalah banyak masyarakat yang tidak bisa kita bantu, sehingga energi kita akhirnya tidak termanfaatkan. Coba kopernya pegang itu, nanti isinya itu data. Iya gitu loh ya. Jadi itu bukan berniat saya ingin sok-sokan, bukan berniat saya ini mau ge-ge-gean, tapi ini harus kami lakukan. Kenapa? Ini adalah bentuk reaksi dari aksi yang sudah dilakukan oleh mereka. Jadi hari ini kita melaporkan dugaan 378 penipuan yang terjadi kepada saya. Nah, itu ada dulu STBR-nya. Jadi biar tahu ya. Artinya coba STBR-nya dilihat. Bisa di-shoot ya. 378 dengan kerugian. Ada kerugiannya enggak ini? Ada. Mana? Oh, ini 477.260.600 rupiah. Ya, kenapa ada angka 600 rupiah? Karena memang kerugian ini sesuai dengan nota-nota yang ada. Saya tidak akan mengambil sesuatu yang bukan hak saya. Jadi ada nilainya semuanya, kwitansi yang saya kumpulkan dari tahun 2017 lalu. Ya, dan data-data pengeluaran yang dikeluarkan oleh yang ditulis oleh Pak Waka saya ya, karena juga bertindak sebagai admin keuangan saya. Jadi itu teman-teman, ayo sambil jalan. Ada Pak Waka. Nah, gimana nih Pak Waka? Jadi kita sudah melakukan laporan dan selanjutnya kita akan menunggu waktu untuk pemeriksaan karena semua bukti sudah dilengkapi
baik itu maupun data-data keuangan dan kwitansi juga sudah dilengkapi. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Ketum dan Gimana Bang Ipul menanggapi komentar bahwa 378 ini yang ada yang komentar bahwa ini mentah katanya Bang? Yang ngomong siapa? Akun Sini. Facebook siapa kalau nggak keliru? Dangkal atau mentah. Dangkal mentah ada. Oh iya, Saya berarti- katanya mentah. Kalau mentah gampang lah. Hah? Iya, iya. Dimasak lagi. Oh, dimasak lagi Bang? Garing ala panci. Iya. Kamu ketika ada orang mengatakan bahwa laporan itu mentah, itu kan melebihi malaikat namanya. Ya betul. Maka kita jawab saja seperti malaikat. Apa? Masak lagi. boleh. Iya. Iya. Dia siapa? Kemampuannya seperti apa? Semua mengatakan bahwa itu mentah atau tidak, itu tergantung kepada kepolisian. Karena prinsipnya adalah kita ini hanya membantu polisi untuk mengungkap. Lah kalau ternyata memang faktanya tidak bisa ketemu, ya toh minimal peristiwanya tidak bisa ketemu, ya udah kita hormati. Iya toh. Dan bagi yang ngomong mentah, ya sudah, mentahkan terus. Kita akan berusaha untuk menambahi bara apinya karena takut mentah. Iya. Simple kan? Iya betul. Hah? Kenapa kita harus melayani mereka? Nah, yang pada prinsipnya sesungguhnya orang ini kan hanya berusaha agar dia itu bisa dekat dengan yang kita laporkan, sehingga dia menjadi kuasa hukumnya. Itu kan cara yang sudah kuno. Ya, itu salah sudah kuno, tapi kita hargai. Kalau memang mentah, masa boleh? Betul ya? Nah, tambahi apoy. Mari dah. Ya, gitu Bang Don. Oke. Jadi prinsipnya adalah kita hanya membantu pihak kepolisian dalam hal ini adalah penyidik untuk mencari bukti-bukti dan data-data yang diperlukan. Makanya nggak bisa masyarakat umum tiba-tiba mendesak seperti ini, nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah membantu para penyidik agar mereka segera mendapatkan minimal dulu peristiwa, sehingga itu segera naik menjadi penyidikan. Kita bantu sama dengan kasus tambang, kan saya bantu sampai akhir. Saya 99. Oke, kita masuk ke tahap berikutnya. Kita sudah cukup basa-basi dengan teman-teman ya. Ini karena Bang, apa namanya? sudah masuk ke topik Ya, ya. saya sungguhnya penasaran mulai tadi gitu kan. Tapi tidak apa karena tadi Bang Ipul memberikan sedikit ilmu juga gitu kan buat saya. Nah, kembali kepada tadi bahwa laporan ini tipu muslihat. Ya. Nah, ini sungguhnya tipu ini apa, Bang? Apa yang sehingga menjadikan Bang Ipul harus laporan gitu? Ya, sebelumnya Bang Don masuk ke sana, perlu saya ingatkan lagi bagi pemirsa Pemangkar TV, perlu saya jelaskan bahwa sesungguhnya saya tidak berkeinginan untuk melaporkan kasus 378 ini kepada orang yang saya kenal 2017 ya. Saya tidak punya keinginan. Kenapa saya tidak punya keinginan? Karena saya sesungguhnya itu terlalu malas gitu loh untuk membuka aib seseorang. Karena pasal 378 ini bukan pasal yang keren gitu loh. Tapi ini pasal yang sangat apa ini namanya Bang Don? Sangat jelek lah, penipuan gitu loh. Iya toh. Nah itu, namun karena dia sudah ingin mencoba memperdalam pasal 378 dengan melaporkan kita, dengan memfitnah kita di Polda Jatim, maka akan saya uji gitu loh, apakah grup mereka paham betul dengan pasal 378 gitu loh Bang Don. Akhirnya ini harus kami lakukan karena ini juga penting untuk masyarakat agar supaya masyarakat juga bisa memahami gitu loh, terutama orang-orang yang sombong dengan kekayaannya sehingga seakan-akan seperti malaikat dan paranormal yang bisa memprediksi jalannya pidana di Polres Situbondo, bahkan juga di Polda. Makanya ini saya ingin menguji tentang apa ini namanya tentang keahlian dia dalam menganalisa dari kasus 378 ini Bang Don gitu loh. Jadi tipu muslihat itu berarti bagian dari pasal 378. Lebih baiknya
kalau Bang Don itu membaca pasal 378 itu apa. Nah, coba itu sudah ditulis di depan itu. Coba baca dulu Bang Don. Oke, jadi biar pemirsa juga jelas apa sih sesungguhnya pasal 378 itu ya. Ini saya bacakan isi dari 378. Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang ini ancamannya sudah diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Oke, Bang Don. Ini pasal 378, kembali lagi saya jelaskan bahwa ini adalah delik aduan ya. Delik aduan, di mana delik aduan itu pada intinya adalah kasus ini bisa berjalan atau kasus ini bisa dilakukan pelaporan hanya oleh orang-orang yang dirugikan. Kalau tidak dirugikan itu tidak bisa laporan ya. Misalnya begini, Bang Don itu yang dirugikan, ditipu orang, tidak bisa diwakili Mas Sosi untuk laporan. Kecuali yang memiliki, itu ada dua, yang memiliki surat kuasa khusus dan surat kuasa insidentil. Kalau surat kuasa khusus ini adalah advokat ya. Kalau insidentil adalah keluarga. Ya. 3 ke samping, berapa Pak Waka? 3 ke samping, 3 ke kanan, 3 ke atas, 3 ke bawah. Itu bisa Bang ya? Bisa. Diberikan kuasa ya? Iya. Cuman katanya Bang Pak Waka ini juga agak bingung juga saya. 3 ke samping, 3 ke kanan. Artinya adik kalau ke kanan itu kakak, itu kakaknya lagi. Oh gitu ya. Jadi dibagi jadi dua. Kalau ini orangnya satu di tengah ya. Tapi kalau dia nomor 1 cukup kanan aja ya. Nah, atau kiri saja ya. Kayaknya Pak Waka ini kurang sehat ya sekarang. Ini memang saya kumpulkan yang kurang sehat, memang selalu saya kumpulkan. Ya, Bang, bicara ada kerugian Bang ya. Berarti ini Bang Ipul dirugikan dong. Akhirnya sampai laporan gitu Bang. Ya, kita bahasnya begini aja Bang. Langsung kita bahas, langsung nanti saya tunjukkan bukti-bukti yang saya miliki. Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Ya. Ini saya ulangi lagi, langsung saya masukkan dalam kasus ini. Ya. Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dalam kasus yang saya laporkan itu tidak menguntungkan diri sendiri. Kenapa? Karena kasus 378 ini adalah delik material. Artinya delik yang harus nyata kerugiannya. Ya. Gitu ya Bang Don ya. Lah, kenapa saya katakan bahwa kasus yang saya laporkan tidak menguntungkan kepada dirinya sendiri? Karena semua barang yang saya belikan itu ada di kantor, tidak dibawa pulang atau tidak diberikan atau tidak dinikmati oleh orang tersebut. Lah, seperti yang saya katakan bahwa di dalam pasal ini ada kata sambung yaitu atau. Atau itu adalah pilihan. Lah, di poin yang kedua, kalau misalnya ini tidak ada atau Bang, maka kita tidak bisa melaporkan. Paham? Iya. Kalau tidak ada kata atau, kita tidak bisa melaporkan. Tapi di sini ada kata atau. Makanya redaksi dari pasal tersebut Bang Don itu harus betul-betul teliti. Oleh karenanya saya sering mengatakan undang-undang tidak perlu dihafalkan. Tapi yang penting adalah dibaca dan dimengerti, serta kita paham terhadap kaidah-kaidah hukum yang ada di dalamnya. Paham? Di sini tertulis atau orang lain secara melawan hukum. Nah, ya toh? Itu kalau secara melawan hukum Bang Don, itu perbedaannya hanya tentang penggelapan dengan penipuan. Sebagai pembeda yang jelas,
karena dua-duanya sama-sama delay aduan ya, itu ada di secara melawan hukum ya. Kalau di 372 barang yang sudah dimaksud itu dikuasai secara hukum, artinya tidak melawan hukum, hanya itu saja ya Bang Don ya. Nah di sini tertulis atau orang lain. Nah dalam kasus yang saya laporkan, siapa orang lain tersebut? Orang lain itu di dalam definisi adalah di luar diri kita, itu orang lain. Orang lain. Seperti di sini. Ya. Di luar dari dirinya Bang Doni itu orang lain. Siapa orang lain yang ada di sini? Ozi, ya, Pak Tony, saya, Mas Korwil dan Bang Ipul. Itu yang saya maksud. Ya. Nah, di dalam kasus yang saya laporkan, orang lain yang saya maksud atau yang dimaksud di dalam kasus yang saya laporkan ini adalah anggota-anggota GP Sakera. Di antaranya adalah Pak Waka, yang di sana waktu itu kedudukannya sebagai Kabiro Investigasi. Kabiro Investigasi. Siapa lagi di sana? Ya 10 orang di awal yang saya rekrut, itulah orang lain yang diuntungkan. Pahami di sini dulu ya. Masuk kedua, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu. Apa yang dimaksud dengan memakai martabat palsu dan nama palsu? Itu bukan berarti Bang Don itu berubah menjadi king misalnya, enggak, bukan itu. Lalu? Tapi namanya martabat itu menyangkut tentang strata. Ada orang yang memposisikan dirinya seakan-akan itu hebat. Ada orang yang meyakinkan kita seakan-akan orang ini memiliki kemampuan yang luar biasa. Ya, paham maksudnya? Intinya termasuk antara kaya miskin. Antara orang yang banyak uang dengan yang tidak banyak uang. Lah, disinilah yang namanya martabat seseorang. Paham Bang Don ya? Lah, yang dimaksud itu di dalam kasus yang saya berikan adalah apakah orang terlapor ini sering mengungkapkan atau pernah mengungkapkan bahwa dia itu memiliki kekayaan, dia itu memiliki uang, dan dia memiliki harta benda, sehingga itu menjadi jaminan untuk saya menjadi percaya. Ada nggak di situ? Nah, di dalam kasus yang saya laporkan Bang Don, itu termuat di dalam chat yang saya screen. Ya Bang Don ya? Di dalam chat yang saya screen. Nah, ini menyangkut tentang martabat. Gitu loh. Bahwa orang ini martabatnya tinggi. Kenapa? Uangnya jutaan dolar. Lah, coba screenan mana Mbak Fatoni yang menyatakan bahwa orang ini memiliki martabat yang tinggi? Siap, Jawa Tengah. Gitu. Pada tanggal berapa itu? Tanggal 4 Mei 2018 Pak itu. Tanggal 4 Mei 2018. Bunyinya? Kamis dana saya cair 10 juta US dollar, nanti saya selesaikan. Wow. Berarti kan dia jutawan, dolarman. Ya, dolarman. Kalau 10 juta US dollar, ini kalau dihitung pakai kalkulator biasa, tidak muat nolnya. Banyak. Bukan dong. 140 dong. Oh iya. Iya. 140 miliar. Berarti ini kan jutawan dolarman. Iya kan? Iya. Paham maksud saya? Artinya dia menggunakan martabat palsu. Kenapa saya katakan dia menggunakan martabat palsu? Saat sekarang buktikan saja kalau dia itu memiliki uang sebanyak itu. Tinggal dibuktikan aja di polisi. Pada tanggal tersebut dia punya enggak histori dari transaksi banknya, banknya itu keluar di angka 140 miliar. Kalau dia bisa membuktikan, maka berhenti di situ, gugurlah laporan kita. Gugur ya Bang. Gugur, karena kan ini penyelidikan. Nanti kan harus dibantah dengan dia. Kalau dia mampu membantahnya, maka selesai laporan ini. Dan harus kita hormati. Ya, tinggal minta ganti. Kan itu aja. Dibantah ya. Akhirnya kalau itu nanti selesai, ada jalur lain untuk mengembalikan dana kita, yaitu masuk ke acara perdata. Makanya pidana dengan perdata ini mepet. Ini hanya terbagi dengan
beda ruang saja katanya ini gitu loh. Kita mau masuk di ruang mana? Nah, ya toh. Lah, buktikan saja bahwa dia pada tanggal tersebut dia memang memiliki transaksi atau setidaknya dia memiliki rekening 140 miliar rupiah. Bilioner. Atau 10 juta US dollar. Ya, sekalian aja biar nanti pajak juga bisa melihat gitu loh. Betul? Betul. Nah, oke? Ya Bang Don ya? Ya. Kalau dia bisa membuktikan, selesai. Terus di bawahnya ada lagi dengan tipu muslihat. Nah, iya. Ya? Ini nih, tipu muslihat kan, Bang. Kita harus tahu dulu bahasa tipu muslihat itu apa. Ya. Tipu muslihat yang di sini dimaksudkan ada siasat ilmu. Jadi ini adalah sebuah siasat. Ya, ilmu untuk menipu. Menggunakan tipu muslihat. Orang ini harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk menipu. Makanya di situ dikatakan bahwa tipu muslihat ini adalah bagian dari ilmu untuk menipu. Itu secara KBI-nya. Paham Bang Don? Ya. Mungkin contoh konkretnya, Bang. Ya, misalnya seperti yang tadi saya katakan. Dia bisa berpakaian yang mewah, dia nyombongin diri, dia berfoto di mana-mana, hanya ingin menunjukkan bahwa dia itu hebat. Nah, itu sudah merupakan teknik menipu, Bang Don. Saya ambilkan contoh, Bang Don mau pinjam uang sama saya dosa besar-besar 1 juta saja. Tapi Bang Don sana, mohon maaf ini ya. Mohon maaf, bukan saya menghina masyarakat miskin, ini cuma contoh. Bang Don ke sana naik sepeda ontel, itu pun sudah jelek sepedanya. Kira-kira mau nggak saya ngasih uang? Nggak mau, Bang. Nggak mau. Nggak mau. Makanya orang menipu harus ada siasatnya. Disitulah keluar namanya tipu muslihat. Salah satunya adalah melalui foto-foto yang diunggah. Wah, ada seninya. Ya. Kalau nggak ada seninya, ya bukan penipu namanya. Berarti ada ilmunya juga. Ada ilmunya juga menipu. Makanya di situ keluar bahasa tipu muslihat secara KBI. Tipu muslihat itu adalah seni. Ilmu untuk melakukan penipuan. Nah, bagaimana caranya? Sanggah saja bahwa dia selama ini tidak pernah mengupload foto-foto di mana dia itu duduk di dalam tempat mewah. Perjalanan jauh atau foto-foto apapun yang seakan-akan ingin menunjukkan bahwa dia itu hebat, dan kalau cuma uang segitu pasti saya ganti. Itu pesannya. Karena dari seperti itulah orang akan terpengaruh di dalamnya. Sama ketika kita mau menipu, kita pinjam nyalter mobil, lah itu seni. Lah disitulah yang bahasa adalah seni tipu muslihat. Seni menipu. Tipu muslihat itu seni untuk menipu. Akhirnya semula orang yang tidak yakin akhirnya menjadi yakin kalau melihat penampilan gitu, Bang ya. Itulah. Itu yang namanya seni. Seni untuk menipu. Sebelum dilanjutkan, saya mau minum dulu. Monggo. Beprek, Mas. Ya. Jadi itu ya yang dikatakan tipu muslihat ya. Ada seninya juga. Ya, itu secara juga. KBI ya. Itu ada artinya. Lah, di sini terlapor, Bang Don, terlapor itu harus bisa membantah. Tadi kan sudah lewat. Misalnya dia tidak bisa menunjukkan martabat aslinya, martabat yang palsunya yang dikatakan dia seorang miliuner gitu ya, atau dollarman gitu ya. Maka ketika itu tidak bisa, belum tentu orang ini masuk di dalam unsur 378 ya. Ini biar paham juga temennya Fatoni itu dogma dan yang lain-lain itu yang paham tentang dogma atau apa atau dok apa itu ya. Itu dia harus bisa menunjukkan. Kalau dia tidak bisa menunjukkan, maka 1, 2, 3 baris di atas itu sudah lewat. Artinya dia sudah memenuhi unsur di 3 paragraf di atas, 3 kalimat di atas ya. Maka larinya dia itu adalah dengan tipu muslihat. Apakah dia itu ketika tanggal tersebut dia selalu memposting tentang kehebatannya dia secara materi dia di media sosial atau apapun? Kalau itu dia ternyata ada dan itu sudah kita siapkan, maka pada saat itu ilmu tentang siasat ilmu untuk menipu itu sudah ada.
Paham? Ya, ya, ya. Paham nggak dulu? Ya. Nah, jadi kalau mau melapor di situ jelentrehkan satu persatu. Nah, lanjut. Ataupun rangkaian kebohongan. Nah, itu apa rangkaian kebohongan itu? Kebohongan mayoritas diucapkan dengan kata lisan, dengan tulisan. Ada dua, lisan dan tulisan. Kalau tipu muslihat tidak harus menggunakan lisan dan tulisan. Tapi dengan foto saja itu bisa masuk dalam tipu muslihat. Ya, dia seakan-akan berada di toko berlian misalnya. Nah, dosa ngaku saja. Tapi dia ada di toko berlian padahal editan misal dulu ini. Lah, disitulah ilmu seninya itu sudah masuk Bang Don. Nah, tapi khusus untuk rangkaian kebohongan itu hanya bisa dibuktikan dengan dua alat bukti. Lisan, omongan langsung, yang harus dibuktikan oleh saksi, ya. Yang kedua lewat tulisan, rangkaiannya. Biasanya itu terjadi hubungan komunikasi satu dengan yang lain, entah itu di grup, entah itu di chat pribadi. Lah, di situ saya sebagai pelapor harus bisa membuktikan bahwa ini ada rangkaian kebohongan sehingga saya bersedia untuk dikerjain atau ditipu. Prinsipnya pasal 378 itu ketahuan siapa yang pandai, siapa yang bodoh. Dalam kasus ini yang pandai adalah terlapor, yang bodoh adalah Saiful. Ini harus saya akui. Paham? Karena dengan tipu muslihat yang dia buat, saya terpengaruh. Ya? Paham? Lah, ataupun dengan rangkaian kebohongan. Lah, rangkaian kebohongan ini saya harus mempersiapkan. Dan tentang bagaimana dia itu Bang Don secara chat pribadi atau mungkin rekaman atau hal yang lain sebagai bukti petunjuk ya di awal, apakah dia itu pernah ngechat saya tentang janji-janjinya kepada saya, tentang perintah-perintahnya untuk memberi atau membeli, ataukah tidak ada. Kalau tidak ada jangan laporkan. Paham maksud saya? Biar tidak mentah. Kalau misalnya yang ngasih tahu ini adalah seorang pakar-pakaran, kalau mentah panasnya boleh. Mas sepesa. Apa ya boleh? Ya. Iya. Oke. Masuk di rangkaian kebohongan. Di situ ada dirangkai. Misalnya begini, saya minggu depan mau pulang, besok sore, besok datang ke rumah saya selesaikan semua tanggungannya. Pas waktunya alasan mungkin lah di situ rangkaiannya, rangkaian kebohongannya di situ. Udah, saya minta nomor rekening, nanti akan saya TF. Setelah saya kasih nomor rekening, ya tidak ada TF. Di situ ada rangkaian. Namanya rangkaian itu adalah sesuatu yang itu ditata sedemikian rupa sehingga menyerupai sesuatu dari rangkai. Artinya ini tidak hanya sekali kan begitu Bang ya? Kalau nama rangkaian banyak. Ada proses ke sana. Gitu loh Bang Don. Lah, harus saya buktikan kalau ini rangkaian kebohongan ini Bang Don dengan tipu muslihat ini, rangkaian kebohongan itu awal yang harus nyiapkan adalah pelapor. Makanya ketika kita dilaporkan di Polda Jatim, itu dia dulu nyiapkan. Kronologis semuanya dia dulu yang nyiapkan. Tapi karena di dalam proses lidik semua adalah kekuatannya saksi, tidak sama dengan yang dikatakan oleh Mas Supriyono itu. Di penyelidikan sudah masih status terlapor dan pelapor, itu salah. Itu saya nggak tahu itu buku apa yang dibacanya gitu loh. Karena saksilah pelapor dan terlapor itu ada di kamar depan, yaitu SPKT. Di situ tertulis pelapor dan terlapor. Nah, ya Bang Don ya paham? Nah, sebagai terlapor nanti Bang Don, dia harus bisa membuktikan bahwa dia tidak pernah ngechat itu. Dia tidak pernah melakukan rangkaian kebohongan-kebohongan sehingga ketika dia ngomong besok ketemu saya. Ya toh, besok saya ngomong TF, padahal saya ngomong kan nggak ada TF. Dia bisa membuktikan ini pada tanggal segini saya TF sekian ratus juta kepada Bang Ipul.
Itu harus dibuktikan oleh dia. Ya, artinya Untuk mementahkan, ya. terlapor ini untuk bisa membuktikan bahwa tidak ada secara omongan lisan ataupun tulisan begitu Bang ya. Enggak, gini Bang Don. Saya akan memberikan bukti pada dia bahwa orang ini sudah merangkai kebohongan. Dia ngomong mau dibayar besok Jumat datang ke rumah saya dan mau dibayar. Saya ngaku saya tidak bayar. Bisa saja kan itu saya gosok kan? Bisa saja kan itu saya hapus. Yang dia ngomong dibayar. Iya toh? Ya. Maka itu harus buktikan ke polisi. Siapa bilang saya tidak bayar? Pada tanggal segini pada tanggal sekian, tahun sekian, jam sekian, saya bayar kepada Bang Ipul sebesar sekian. Siapa saksinya? Ini saksinya. Itu mementahkan namanya. Ya tugas, makanya cek tako. Gitu loh, baru dapat surat undangan aja nggak tako. Paham maksud saya Bang Don ya? Ketika dia berbicara, yang paling mudah adalah Senin saya TF. Masuk nggak TF hari Senin pada waktu itu? Kalau dia masuk pada waktu itu, berarti dia sudah mementahkan laporan saya. Begitu Bang Don. Ya. Nah, jadi di situ saya sudah berikan ini janji melalui WA di tahun 2018 sampai 2021. WA-nya ada, men. Iya, WA-nya ada, tetap saya simpan. Karena dari dulu saya handphone mesti yang bagus-bagus. Ya, penipuan lagi buruan saya bagus dari dulu. Iya. Oke. Ya. Nah, ngomong-ngomong nih Bang, kan mulai tadi nih hanya Bang Ipul ngomong dia dan dia. Nah, bentar dulu, ini kan belum selesai, coba baca. Oh iya. Enggak, saya penasaran. Enggak, selesaikan aja dulu. Siap. Nanti ke yang lain. Karena coba. saya tidak sabar Bang. Nah, coba baca dulu ya. Bagaimana Osi? Siap. Paham enggak Osi? Paham, Adung. Nah, jadi kalau kamu sebagai terlapor, maka itu bantah minimal dari 4 paragraf di atas, 3 paragraf kalimat di atas harus dibantah. Oh, salah itu pelapor. Seperti yang kita bantah kemarin. Betul. Salah kalau saya dikatakan penipu. Kenapa? Karena ini ceritanya kayak gini. Ini buktinya, chatnya bahwa ini berbicara tentang hadiah ketika ketua MUI itu mencabut laporannya. Itu pembantahannya. Maka ketika masuk dalam kasus yang ini adalah dia harus bisa membuktikan saya tidak pernah menggunakan media sosial untuk meningkatkan martabat saya. Bahwa saya pernah berfoto di sini, saya punya itu ya. Saya pernah berfoto dengan si A, saya pernah berfoto dengan si B. Itu kan tujuannya hanya ingin meningkatkan martabatnya saja yang tinggi, meskipun martabatnya juga tidak benar gitu loh. Agar orang lain Martabak. Ya kan hampir sama lah, anggap seperti itu. Kalau martabat kan terlalu keren gitu loh. Kasih aja martabak kan seperti itu, selesai. Pakai telur atau biasa Bang? Ya biasa. Ya betul. Berarti nggak spesial. Nggak spesial ya. Paham ya? Ya. Saya lanjutkan dulu karena ini warga juga agar bisa memahami Bang Don, agar nanti mereka bisa membuat sebuah kesimpulan bahwa kalau saya ada kasus seperti ini bisa nggak saya laporkan. Jadi jangan sekedar mampu melaporkan. Karena pada faktanya memang polisi itu seringkali diprotes gara-gara tidak mau menerima laporan. Maka ya seringkali ya dimasukkan aja laporannya. Gitu loh. Tapi setiap laporan itu harus berending dengan kepastian. Entah itu bisa selesai di kantor polisi atau yang paling penting adalah di pengadilan. Tapi bagi orang-orang dia itu paham terhadap apa yang harus dilakukan, maka harus branding di pengadilan. Tapi tidak boleh ada pemaksaan. Nanti sakit. Jadi itu Bang Don. Ya, paham Bang Don? Ya, siap Bang. Lah, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Ini adalah bagian terlapor gitu. Menyerahkan Bang, bukan menggerakkan. Menyerahkan sesuatu. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Oh iya. Siap. Betul. Ya. Menggerakkan dulu. Oh, menggerakkan. Ya. Artinya apa? Orang lain yang semula tidak mau mengeluarkan uang, ya, Siap. Betul. memberikan sesuatu karena adanya memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, akhirnya dia mengeluarkan sesuatu itu. Nah, menyerahkan barang sesuatu
padanya. Gitu loh Bang Don. Ya, 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 ya. Paham? Ya, ya, paham, paham. Nah, itu harus dibuktikan. Kalau saya kan hanya membuktikannya seperti itu aja. Faktanya adalah barangnya ada itu yang saya beli. Iya. Nah, berarti gini Bang, kembali ke cerita ya. Berarti ketika sudah yakin dengan penampilan, dengan ada tulisan, akhirnya tergerak Bang. Ini misalnya Bang Ipul, Bang Ipul tergerak akhirnya untuk menyerahkan gitu Bang ya. Saya tergerak atau tertipu bahasanya. Oh, gitu. Saya ya. tergerak atau tertipu dengan rangkaian-rangkaian yang sudah dilakukan tersebut sehingga saya mengikuti apa keinginannya. Betul. Berarti termasuk iming-iming ya itu biasanya. Ya, sama dengan iming-iming seperti itu. Iming-iming kayak lagu aja. Ya? Iya. Atau ya. Iya. Sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang. Makanya di situ sekali diperdebatkan, artinya hutang itu ada di posisi yang mana sih? Perdata atau pidana? Ya. Betul nggak? Ya. Ya. Kalau orang hanya berbicara di permukaan, maka dia akan seringkali langsung melarikan, ya Bang Don ya, melarikan ke dalam kasus perdata. Padahal tidak semua kasus hutang itu bisa masuk kepada perdata, kecuali memang itu adalah pinjam meminjam. Ya. Namun ketika hutang itu diakibatkan karena hal yang ada rangkaiannya dengan bujuk rayu, dengan martabat palsu, maka itu masuk ke ranah 378. Ya. Oke Bang Don? Oke Bang. Sehingga apa yang terjadi? Salah satu ingin mengadakan pembuktian bahwa akibat apa yang dilakukan tersebut saya pernah nagih. Iya. Kan kuncinya di sana. Betul. Iya. Pernah lagi ya. Saya pernah nagih kepada dia melalui apa? Ada dua nanti kesaksiannya. Yang pertama adalah ada dua buktinya nanti yang harus kita hadirkan. Yang pertama itu surat atau tulisan. Yang kedua saksi. Maka saya sodorkan beberapa orang saksi terkait kasus yang saya buat. Yang pertama untuk masalah pembuktian ini menguatkan adalah WA. Pada tanggal sekian, pada tanggal sekian, pada tanggal sekian saya itu sudah nagih kepada yang bersangkutan. Yang kedua adalah saya nagih kepada dua orang lainnya sesuai petunjuk dia. Iya toh? Ya. Paham? Ya. Nah, siapa itu? Adiknya. Maka adiknya akan saya jadikan juga saksi. Ya. Siapa yang satunya? Yang diaku sebagai anak buah yang mengurusi bagian administrasi keuangan. Itu kita jadikan saksi. Apakah betul Bang Ipul pada waktu itu menagih? Kalau memang itu enggak ada saya Bang Ipul, ya tunjukkan saja WA-nya, ini enggak ada kok. Nomor yang sampean hubungi bukan nomor saya. Nomor yang sampean hubungi adalah nomor fiktif. Nomor yang sampean hubungi adalah nomor yang sengaja sampean buat. Kan boleh kan? Kalau dikasih nama misalnya Doni, foto profilnya Doni, tapi ketika kita klik namanya Doni tersebut, apakah nomornya sama dengan nomornya Doni atau tidak? Di situ aja pembuktiannya Bang Don. Mudah ya? Iya kan? Kan bisa saja aku niru Mas Johan aja, kasih aja namanya ini, tapi nomornya nggak sama, maka itu batal. Maka itu tidak bisa dilanjut. Tapi kalau nomornya sama, bersiaplah. Betul ya? Jadi itulah yang dikatakan sebagai kerangka. Yang kedua adalah saksi. Siapa saksi yang saya berikan? Itu dua orang itu tadi. Selain bukti yang saya ada di chat sejak tahun 2017, 2018, 2019, dan 2021.
serta 2021. Itu ada semua di chat saya yang saya screen, saya jadikan sebagai bukti petunjuk. Apa bukti petunjuk? Segala bukti yang masuk di SPKT itu bukti petunjuk. Ya. Betul. Belum ada namanya itu bukti utama, nggak ada masih. Petunjuk, ya. Bukti petunjuk semua, karena saksi pun tidak ada. Jadi semua bukti itu mas sudah saya setorkan gitu, atau sudah saya serahkan kepada pihak Polres itu Situbondo. Iya. Begitu saja, simpel kok sesungguhnya. Tinggal nanti bagaimana dia terlapor ini, saya katakan aja, terlapor ini mampu membantahnya dengan bukti-bukti yang dia berikan. Kan hanya itu saja, Bang Don. Nah, semua hal ini kalau Bang Don baca, apa yang saya berikan masuk. Tinggal nanti diuji dengan pembantahan. Iya kan? Iya. Nah, siapa yang membantah? Terlapor. Tapi sebelum itu masuk ke arah sana, Bang Don, seperti yang saya katakan, Bang Don, ya, seperti yang saya katakan bahwa kasus 378 ini bukan delik formil, tapi delik material. Harus ada fakta, harus ada barang atau sesuatu yang memang dikeluarkan sehingga orang tersebut atau saya sebagai pelapor dirugikan. Bukan mimpi. Ada uang 10 juta dolar, itu bisa masih mimpi tuh. Tinggal buktikan aja pada waktu itu rekeningnya terisi apa enggak. Tapi saya tidak bisa menggunakan mimpi untuk melaporkan. Saya harus ada bentuk kerugian nyata. Paham? Bentuk kerugian nyata dari hal tersebut. Nah, apa kerugian saya? Itu sudah terangkum dalam bukti-bukti petunjuk yang saya berikan. Baik itu tentang pembukuan kita yang itu ditulis oleh Pak Waka, ya. Baik itu kwitansi yang disimpan oleh Bu Bendung, kan gitu toh? Ya. Betul? Ya. Nah, itu dan juga barang-barang yang dibelikan harus ada. Yang dibeli ya. Iya. Itu yang menjadi bukti petunjuk. Iya, harus ada itu. Kalau tidak ada itu, maka yang percuma kita ngadakan laporan. Paham maksud saya? Harus ada itu. Lah, apa yang sudah saya serahkan seperti yang saya tadi katakan, ada pembukuan keuangan yang ditulis oleh Fatoni yang sudah kita berikan melalui CD ya. CD ya. Satu ya. Yang kedua, kenapa? Karena ini ada di file. Maka itu kita simpan, bisa ke flash disk, bisa ke CD. Ya. Nah, karena di pengadilan juga seperti itu, Bang Don. Ya. Yang kedua adalah kwitansi yang dikumpulkan Bendung. Sudah serahkan. Kwitansi sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 itu ada di dalamnya. Ya. Dan barangnya apa? Barangnya ada di kantor. Tidak bisa saya laporkan ketika barang itu, Bang Don. Saya minta, ya, saya disuruh tiba-tiba barang itu saya manfaatkan sendiri, itu nggak bisa. Hah? Ya. Gitu loh. Karena apa? Seperti yang tadi, menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Nggak akan dapat. Karena apa? Dimanfaatkan oleh saya. Ya. Tapi kalau itu dimanfaatkan oleh orang lain, dan sekarang saksinya nanti siapa? Fatoni salah satunya. Apakah Fatoni menggunakan fasilitas kantor? Ya. Hah? Ya. Menggunakan dia. Apakah Fatoni mendapatkan gaji? Ya. Mendapatkan. Iya kan? Ya. Apakah Fatoni merasakan terangnya listrik? Merasakan. Bisa wifi-an? Bisa. Mandi dengan air? Mandi. Bukan tayamum. Masa air. Lah, disitulah kata orang lain masuk. Ya. Dan itu harus dibuktikan. Tapi kalau ternyata itu semua saya ajukan, bukti-bukti itu adalah pengeluaran saya untuk rumah saya sendiri, itu nggak bisa. Paham? Pembuktiannya hanya di sana saja. Simple pasal 378 itu, ya? Ya. Paham, Bang Don? Ya, paham. Nah, sekarang saya mau omongkan.
agar masyarakat Situbondo ini juga memahami berapa sesungguhnya kerugian. Nah itu tanya dong, jangan ke yang lain dulu, masuk ke fokus dulu. Itu lalu kerugian ya, karena ini adalah pasal 378. Siap, harus nyata, harus ada yang dirugikan. Berapa ini kerugian yang dialami oleh Bang Ipul itu? Oke, kalau gitu ini yang lebih memahami, karena semua tertulis di sana itu adalah Pak Waka ya. Nah, coba ini mulai punya tas ini kayaknya agak ribet juga nih, pakai tas kresek ini kayaknya. Itu Bang Don ya. Nah, sekarang Pak Korwil gimana? Sudah paham nggak ini kerangkanya? Jadi menurut saya ada beberapa bukti yang dikuatkan oleh polisi untuk membuktikan bahwa ini masuk ke ranah pidana. Satu dari perintah chatting, mungkin chatting, ya, betul, isi chatting. Yang kedua, barang yang dibeli, betul. Terus, bukti pembelian, betul. Dan yang ketiga lagi, material sesuai tidak dengan pembelian dan betul, ada enggak? Itu yang terakhir, siapa yang memanfaatkan? Iya. Berarti ada 4. Iya, cukup itu saja kalau 378 ya. Maka ini harus, makanya saya ceritakan ini agar supaya pihak terlapor dalam hal ini ya, itu bisa mengadakan persiapan. Kan enak sudah. Nah, biar ada persiapan. Tapi perlu saya ingatkan, gitu. Makanya saya katakan, kalian menggunakan pengacara itu konsultasi hukum, menjaga hak-hak kalian. Tapi ketika di BAP, pengacara tidak boleh bicara. Betul. Di kasus pidana, pengacara tidak boleh bicara. Makanya selalu saya katakan, baik kepada pengadu GP Sakera, ya, selalu saya katakan, sampean mengadu pada kami harus hati-hati memberikan saran kepada sampean. Kenapa? Resikonya bukan kepada saya, tapi sampean nantinya. Nggak bisa diwakili pidana. Betul. Apakah karena dia itu punya rasa sayang yang berlebihan kepada kliennya? Ketika kliennya salah, terus dia menggantikan posisi penjaranya? Nggak bisa. Makanya hati-hati ketika kita itu berkonsultasi, apalagi memasrahkan diri kepada orang yang diadukan atau kuasa hukumnya. Nanti ilmunya TGK, Kotil Gol itu terlaksana. Ini bahaya. Kan sudah mengkuasakan hukum pada saya. Ya sudah, saya hukum saja. Ini yang bahaya Mas Kotil itu. Itu bahasa yang sangat tinggi, artinya kita harus berhati-hati. Makanya seorang klien harus juga cerdas. Dan klien tidak boleh mengatur kuasa hukumnya, karena fungsinya adalah meminta nasihat hukum. Itu seorang pengacara. Kalau memang itu nanti hanya menjalankan perintah dari klien, itu ada dua hal yang nanti akan mendapatkan efek, Bang Don. Yang pertama adalah si klien sendiri akhirnya tidak paham terhadap kerangka hukum yang harus dilaluinya, baik itu sebagai pelapor maupun terlapor, ya toh. Yang kedua adalah kredibilitas dari pengacara ini malah akan hancur ketika dia itu dipercayakan mendampingi seseorang klien, tapi ternyata dia tidak memahami tentang koridornya, dia tidak memahami tentang kerangkanya, dia tidak memahami tentang unsur-unsur yang harus dipersiapkannya. Maka pengacara seperti ini itu nanti suatu saat nggak laku. Nggak laku, nggak akan. Kenapa? Pengacara tidak dapat gaji. Pengacara itu bisa beracara ketika dia memiliki surat kuasa beracara. Surat kuasa itu didapat ketika ada orang yang memberikan kuasa kepada dia. Betul nggak? Dan dari mana dia makan? Dari surat kuasa tersebut. Tapi kalau sudah masyarakat memahami bahwa seorang pengacara ini tidak bisa mengerti tentang kerangka hukum, di mana dia itu mengikuti seorang klien, berarti kan sama saja nggak perlu pakai pengacara. Untuk apa? Untuk memakai pengacara ini? Berarti kita pakai pengacara yang lain saja. Betul nggak? Yang lebih profesional. Yang lebih profesional. Dan GP Sakera mempunyai kewajiban
juga menerangkan kepada masyarakat Situbondo siapa pengacara-pengacara yang layak mendampingi kasusnya dan siapa pengacara-pengacara yang jangan coba-coba mendekatinya. Kita memiliki kewajiban untuk itu. Betul nggak? Ya, Ini kan sama saja. Ketika saya memprotes polisi A seperti ini, penyidik seperti ini, maka yang saya lakukan pindah penyidik ini dengan dumas-dumas kita. Ya. Agar apa? Agar APH bisa bekerja secara maksimal dan optimal. Demikian pula pengacara adalah seseorang di mana itu APH, aparat penegak hukum, benar non? Betul. Ya. Itu pilar juga, pilar penegak hukum. Maka saya juga punya kewajiban mencerdaskan kepada masyarakat, hei, sekarang Situbondo sedang ada tontonan ketika kalian ingin menyaksikan siapa pengacara-pengacara yang handal untuk melawan dan untuk mendampingi sebuah kasus. Dan ingat wajah dan namanya, kalau dia berhasil maka pakai dia di masa depan. Tapi kalau ini tidak berhasil dan mudah dipatahkan tanpa kita harus menggunakan tenaga, jangan sekali-kali kalian mendekatnya karena dia hanya menginginkan uang dari kalian. Betul. Agar Ini wajib kita sampaikan. betul. Hah? Ya. Iya toh? Kan kalian nggak nyebut siapa-siapa. Biar masyarakat yang menilai. Oh, pengacaranya siapa? A, B, C, D. Om kasus ringan aja nggak bisa, apalagi mendampingi kasus berat. Ya. Hah? Ini pembuktian nantinya, jangan lari. Jangan lari. Makanya saya katakan, saya ketika ada pengadu datang, saya nggak urus. Saya nggak urus. Sampean jangan ngatur saya. Saya yang harus ngatur sampean. Kenapa? Karena sampean datang ke saya. Kalau sampean meminta petunjuk kepada saya kasih petunjuk. Tapi kalau sampean datang ke saya memberikan petunjuk, ya saborana. Tahu saya kan, kok kasus Sadin Bekna. Ya. Itu saya. Betul. Betul nggak? Betul. Kedua adalah, tujuannya adalah apapun yang sampean itu nanti berikan kepada saya dan apapun yang saya nanti sampaikan kepada sampean, resikonya ada di sampean, bukan di saya. Mon penjara bentibi, sampean sendiri yang masuk penjara. Itu kita. Iya toh, kan sering kan? Oh jangan bu, ini berbahaya. Oh jangan bu, ini seperti. Oh bu, jangan bu, ini bukan pidana, ini perdata. Itu fungsi kita sebagai advokasi non litigasi yang menyemat di dalam undang-undang yang melindungi hak dan kewajiban kita sebagai GP Sakera. Ya. Kenapa? Kan itu dibutuhkan. Makanya sekarang masyarakat percaya. Demikian pula APH, polisi, kejaksaan percaya. Ketika saya mengawal kasus itu pasti saya hitung sudah unsur-unsur terpenuhi atau tidak. Ini pekerjaan ini nanggung atau tidak, percuma atau tidak, saya hitung semuanya sudah. Tidak langsung geruduk-geruduk saya laporan, enggak. Kan tahu sendiri kalian. Ya. Pasti saya gelar. Ya, betul. Gitu ya. Betul, Jadi betul. di situ yang saya maksud. Agar supaya apa? Nilai kita mahal. Betul. Berarti GP Sakera ini mampu mengawal kasus, mampu membaca perkara, mampu membangun sebuah kerangka hukum yang benar, mampu memenuhi unsur-unsur yang ada, dan mampu juga ketika dia harus menolak untuk mendampingi laporan yang salah. Betul. Ya. Tapi menurut buntok, apa boleh masa beri saran saya salah? Ya. Salah satu contohnya, iya toh, semula tidak ada legalitas GP Gerakan Perlawanan Situbondo Anti Korupsi. Ya, betul. Ya. Tiba-tiba ada legalitas. Ini siapa idenya? Padahal itu akan menjadi jurang selanjutnya yang saya persiapkan. Ya. Makanya jangan bersumpah. Abele ngomong kepada Hafiz Taipa Mulia, bu naik penjara, kamu akan saya penjara di terus menerus, udah keliru. Hah? Betul. Jangan bersumpah. Allah itu maha membolak-balikkan apa yang terjadi di dunia ini. Dan sekarang ada di tangan saya untuk saya balikkan kamu. Nongep benar. Siap. Hah? Dan itu masih saya persiapkan. Kenapa? Ini butuh strategi. Karena apa? Karena saya tidak ada keyakinan ketika saya laporkan 2 atau laporkan 1, dia datang. Ya. Masa mau laporan 5? 1 aja dulu cicil. Datang nggak? Karena untuk meningkatkan keberanian seseorang itu tidak bisa langsung dikasih beban yang banyak. Betul. Tes yang kecil lah. Sama dengan orang tidak bisa berenang. Coba-coba saya
dia berenang, jangan coba-coba dia berenang di kedalaman yang sangat dalam. Coba aja di pinggiran dulu. Wong ini aja nyentuh air tidak berani, masa mau saya kasih yang lain? Ya, betul sih. Semangat meskipun suara saya sudah hampir habis. Ya, kenapa? Karena ini untuk mencerdaskan masyarakat. Hati-hati. Ya, demikian pula memilih kuasa hukum, hati-hati. Agar tidak rugi. Agar tidak rugi. Kita juga seringkali mendengar ada orang memperebutkan sawah satu ereng ya, atau 1 hektar ya, hilangnya 3 hektar. Belum menang lagi. Makanya hati-hati membacanya, melihatnya. Lah, sebelum kita masuk memilih itu evaluasi, dan ini tujuan kami memberikan pandangan masyarakat agar sebelum dia, bukan berarti saya melarang mendampingi pengacara, enggak, bukan. Sebelum datang ke pengacara, pelajari dulu konstruksi hukum yang ada. Iya toh? Oh yakin saya menang, oh yakin saya benar. Karena kita butuh masukan, karena tidak ada, jarang sekali pengacara ini yang mau memberikan masukan secara gratis, maka gunakan pengacara ini. Iya toh? Tapi pahami dulu. Betul? Betul. Maka Situbondo nanti akan dipertontonkan dengan pagelaran besar. Garda Pemuda Sakera, tim pemangkar melawan musuh pemangkar, yang melawan anti pemangkar. Disitulah nanti akan kita uji siapa sesungguhnya yang paham terhadap hukum, siapa sesungguhnya yang mengerti terhadap kerangkanya, siapa sesungguhnya yang paham terhadap unsur-unsurnya. Kalau misalnya kita yang kalah, kita akan berhenti untuk memberikan advokasi. Tapi kalau misalnya mereka yang kalah, tulis wajahnya, ingat wajahnya, namanya, jangan coba-coba mendekati. Karena dia tidak punya kemampuan apapun untuk mengawal kita sebagai kliennya. Betul. Simple kan? Terus mau kemana tim pemangkar? Bisnis no. Kalau memang sudah salah. Kalau kalah. Kan bisnis dong yang sudah kita persiapkan. Sudah ada. Membantu masyarakat banyak cara. Betul kan? Kan betul, banyak cara kan. Tapi mau pengacara sih mau coba-coba, mau tak baju. Betul. Lopot saya terakhir nginom ini ya. Ini kan karena termasuk banyak cara. Dan semangatnya Pak Tum. Salam pemangkar, salam. Itulah kita GP Sakera. Dan tim pemangkar akan selalu semangat. Betul. Betul. Masuk kepada hal tadi yang harus ini masuk di dalam material kerugian. Harus nyata. Betul nggak? Betul. Oke. Langsung saja untuk masalah bukti, coba ambilkan Pak Waka. Siap. Kwitansi. Wah, kwitansi. Betul sih? Ini Tos lagi sih. Jadi ada kerugian material, ada bukti-bukti yang pembelian atau nota-nota itu kan harus terbukti. Harus ada. Jadi kita melihatnya bahwa polisi itu meyakini bahwa ada kronologis kejadian di situ. Iya, kronologis dan bukti penunjangnya. Bukan cuma sekedar gedabrus kayak laporan kita. Gedabrus bercerita kemana-mana bahwa ini menipu, kenapa, karena ini. Itu adalah cerita yang bisa mudah kita patahkan. Kenapa? Kita punya fakta bagaimana kita perjalanan ke Surabaya, bagaimana ketika saya WA kepada dia, bagaimana dia itu menjanjikan kepada kita hadiah, dan bagaimana dia mem-WA saya agar kita segera berangkat tuh. Mana ada orang mau ngerjain itu, dia yang punya Kenapa? Itu adalah orang yang biasanya yang mempunyai keinginan memberi kepada kita. Tapi kalau tidak punya niat, anggap gini saya otanga kepada Johan. Pertanyaan saya ini yang WA dulu itu saya apa Mas Johan? Mas Korwil? Kenapa? Karena butuh. Karena saya yang butuh. Sama kan? Ketika saya merayu untuk menipu dia, saya yang bertanya, bagaimana pembina? Nah, misalnya dulu dia, bagaimana saudara? Apa sudah ada? Apa sudah siap? Ini kita kan gitu. Ini kan ini pertanyaannya. Lah, tapi kalau ini yang menanyakan atau pemerintahan, ayo segera. Ingin memberikan memang. Ingin memberikan, dia bernafsu. Kalau saya membutuhkan uang utang, mau utang kepada dia, saya tidak WA pada dia, seneng enggak?
Ya. Seneng. Udah di WA berarti tidak jadi, kan gitu. Ya. Betul. Logika hukum Ya, itu logika. Logika ya betul Gitu. betul. Betul. Oke? Siap. Sudah, tunjukkan saja karena ini banyak, men. Banyak main. Oh ya, banyak. Oke, kita ini ya banyak ya. Ya. Ini banyak, Wan ya. Coba dulu. Banyak ya. Bisa kelihatan nggak, Wan? Kelihatan. Ntar dulu. Ini ada tanggal di atas kayaknya ya. Angkat tanggal di atas, tanggal berapa? 12 bulan 12 2017. 12 bulan 12 2017 ya. Nanti biar di stop dibacanya. Di stop, di screen dibaca. Mungkin ini licik ya. Coba baca ini dari toko apa, belanja apa. Oh, siapa tuh? Orang Ini dari toko cahaya listrik. Alamat ada nggak? Alamatnya Jalan Ahmad Yani nomor 97. Tanggal pembelian. Tanggal pembelian tanggal 12 bulan 12 2017. Siap. Terus? Pembelanjaannya apa tuh? Ya, Satu listrik gitu kayaknya. iya tuh, satu pompa air, terus tripen nasko, terus 2 listrik. Ya, baca ada. Ya. Tulisan lah sambungan dong. Oke. Harganya berapaan harganya? Harganya 25.000. 25.000 kwitansinya masih ada, men. Lanjut. 10.000. 10.000 ada. Lanjut. 13.000. 13.000 ada. 10.000. 10.000 ada. 4.500. 4.500 ada. Bukan. 17.500. 17.500 ada. Totalnya 80.000 satu nota ini. 80.000 di satu nota ya, dengan nilai yang tidak terlalu besar. Siap. Paham maksud saya? Siap. Itulah yang selalu saya ajarkan pada kalian, teliti dan teliti. Siap. Kalian kalau saya suruh jangan ngendengkan. Kenapa saya selalu katakan mana pertanggungjawabannya? Kalian juga harus hati-hati dengan siapapun. Ini ketika saya memerintahkan kalian, saya juga harus disiplin. Kenapa? Saya tidak tahu tipe-tipe orang yang bersama saya. Ya. Baik kalian sekarang atau orang lain sekarang, yang perlu kita lakukan adalah disiplin diri. Iya toh? Ya. Ya. Kalau saya tidak mengumpulkan ini semua, kan saya tidak punya bukti. Betul, Kenapa? betul, betul. Apalagi menghadapi orang yang saya carpakan. Dia tidak akan pernah jujur, tidak pernah mengakui. Ya sudah jiwanya carpak kok mau mengakui. Ya, hadiah dikatakan kita penipuan. Ini kan repot namanya rakyat ini. Ya Ton? Betul. Ini semuanya ada ya? Semuanya ada sampai angka yang, tapi sudah ada yang tinggal ini. Iya. Sheet komputer. Komputer ini. Ya, artinya ini bahan komputer. Iya. Ada kan? Ada waktu. Terus ada yang bilang, kok enggak merasa gunakan fasilitasnya orang lain? Fasilitas yang mana, bro? Itu komputer gua semua yang beli. Dengan dijanjiin sampai sekarang juga hai. Ada, Ron? Ini tuh. Ini dari Bintang Terang ya. Saya langsung aja random ya. Bintang Terang beli. Ini Bintang Terang. Udah apa ini? Oh, tulisannya nyambung. Ya, itu, tuh. Mau nyambung coba sama dia tak tengen. Ini Yang penting ada ya. Ada lengkap. Oke, ada. Ini semua kita tempel satu persatu karena saya. Pertanyaannya begini, Bu. Kenapa sih Pak Ketum kok sampai ditempel satu-satu ini? Karena saya tahu orang ini akan membuat masalah dengan saya suatu saat. Saya sudah bisa memprediksi orang ini akan membuat masalah gitu loh. Kenapa? Dari pengalaman beberapa saat saja dia membuat sebuah kebohongan, tipu muslihat sehingga saya tertipu, ya toh. Maka harus saya siapkan. Suatu saat kamu akan saya belai kamu kalau kamu macam-macam. Makanya akhirnya ada antisipasi. Wah, ada antisipasi lah. Tapi intinya gini, intinya adalah kalian harus antisipasi minimal kalian untuk diri kalian. Jangan langsung memprediksi orang ini kayaknya baik, orang ini jangan langsung, kalian harus tetap ada. Dan semua bukti-bukti itu ada. Semua tulisan itu ada. Sehingga dari tahun 2017 sampai 2021 itu terinci semua ya. Baik itu pengeluaran yang dikeluarkan oleh Ketum GP Sakera sebagai operasional Ketum GP Sakera, di mana itu memang sudah diizinkan ya. Karena kita kan butuh itu. Iya toh. Yang kedua juga operasional yang lain dan ATK serta yang lain-lain itu semuanya ada dari tahun 2017. Oke. Agar kita nampak secara kumulatif, secara total, silakan baca Pak Waka. Untuk secara total
Ini Pak Tum. Nah, ada ya? Ada Pak Tum. Nah, ada rupanya. Total pengeluaran selama 4 tahun. Ntar dulu, Siap. biar kelihatan banter. Ini full kamu nanti, Pak Gogo ya. Hah? Kamu apa siapa ini? Saya. Saya aja. Oh, iya. Hah? Iya Pak Tum. Ntar dulu. Namanya kerjasama. Iya. Buat gelu Pak Tum ya. Temen kerja. Lapot. Loh, Bapak KSN. cek. Banter Oke. dibanterkan. Banterkan. Tanggal, tahun. Ini tahun berapa ini? Ini dari ini tuh 2017 ya? Ini 2017 ini. Oh ini. Ya. Mana? Ini. Oh iya, hanya di bulan November sampai Desember ya? Iya Pak Tum. Oke, 2017. Ini totalnya berapa yang saya keluarkan yang untuk ketum? Yang untuk ketum 16 juta. Bentar, gini aja. Siap, gimana Pak Tum? Mak perek sudah kamu udah Nah. ngomong dari tadi kok. Bulan November baca total baca. Coba. Untuk bulan November itu 3 Ini dari ketum ini berapa? dari ketum 684,5. Oh ya. Siap. Bentar. Siap. 500 84.500. saja saya masukkan karena saya mau disiplin ya. Siap. Lanjut. Samping Terus untuk pembelanjaan lainnya itu 625.000. total Totalnya 1.309.500 pada bulan pada bulan November. pada bulan November kita masih belum bayar anak-anak. Siap. Ya toh? Betul. Belum dijanjiin untuk dibayar UMR sama terlapor ya. Siap. Lanjut. Berikutnya Desember Pak Ketum. Untuk kantor itu 15.724.500. Nah, untuk perbelanjaan lainnya itu 15.080.500. Totalnya 32.114.500 Di bulan Desember. Desember ya. Siap, ya Pak Oke. Ketum. Sehingga secara total dalam tahun 2017 karena cuma di 2 bulan, coba totalnya berapa? Totalnya langsung aja. Totalnya langsung ini Pak Ketum 32.114.500 Pak Ketum. Pada bulan Desember ini kayaknya Desember. suaranya sudah mau habis dan kayaknya sudah mulai agak redup-redup juga. Siap. Jadi lebih baik kita langsung ngirim total ya. Oh, iya. Nggak usah Total. dihitung dari Januari, Februari, Maret, Ya, April, ya, Mei. ya. Nanti kalau yang ingin tahu silakan datang ke kantor ya. Betul. Nah, coba ini setelah 2017, 2018 2018 total. totalnya langsung Totalnya ini 2018 Pak Ketum totalnya 133 juta 5.000 ya. lopot Iya, lopet. 133 berapa ini? Banyak ini. Banyak ya? Iya. Iya, betul 133. 133 juta 527.800 rupiah. 800 rupiah deh. Siap, iya, betul. Itu tahun Tahun 2018. 130 tambah ini kan sudah 200. Iya betul. Sudah 150-an. Hmm. Ini Iya. mana 2000? 2019 Total? totalnya tapi ini waktu. Apanya? Ini ada penambahan dari sini waktu. Iya, ada baca dah. Oh, siap. Iya. Ini 2019 itu totalnya Iya, ini kan Januari, men. iya waktu. Iya. 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 Nah, tahun 2019 itu totalnya 114 juta rupiah, 114 juta 509.000 rupiah 600. 600 Iya. rupiah. 600 rupiah. Oke, lanjut. Oke. 2000. 2020 waktu 164 juta 357.700 rupiah. Oke, satu Oke. tahunnya. Siapa tuh? Selanjutnya Ini Tahun? 2021. kita keluar dari GP Sakera bulan apa? April ya? April. April, berarti tanggal sampai muda. Maret ya? Iya. Nah, total Totalnya adalah 32.751.000. Nah, dari tahun 2000 ini kamu sebutkan lagi ke bawah. Ini totalnya ini sudah. Tahun 2017. Tahun 2017 totalnya 32.114.500 rupiah. Terus 2018 itu 165.642.300 rupiah.
2019 280 juta 151.900 rupiah. Siap. 2020 444 juta 509.600 rupiah. Siap. 2021 4 totalnya ini tuh 477 juta 260.600 rupiah. Saya kemah mata keren kan 3 bulan berat ton. 47.000. Ini tuh. Bisa baca ini tuh. Ya, lopot. Sehingga tertotal di bawah Ini 477 77 juta. baca dari ada. Aku kan coba Oh iya. tertotal 477 juta 260.000 rupiah 60.600 rupiah. berarti Tul. itu ya. Hampir Dari setengah mana M. angka 477 juta sekian itu dari semua rincian tertotal di atas dan itu ada kwitansi semuanya. Siap. Ya. Ya. Siap. Apa dikira tidak berat saya itu memanggul ya? Siap. Beban saya menjadi ketum GP Sakera ketika saya tidak dikasih uang operasional sama sekali. Ya. Tapi jangan lupa, Allah itu maha besar, Allah itu maha kuasa. Allah menggunakan cara lain untuk saya bisa memanggul ya. Iya betul. Beban ini yaitu ketika di tahun 2018 kita dipercaya untuk memegang namanya gas. Ya, dengan akhirnya kita GP Sakera memiliki pangkalan juga. Yang dimana pangkalan tersebut adalah buffering dari seluruh pangkalan yang ada. Siap. Betul. Nah, Ya. jadi dari mana saya bisa membiayai? Dari gas yang setiap hari diangkat oleh Fatoni, oleh Pak Waka. Siap. Silakan kalau yang tidak percaya datang ke kantor. Siap. Dan setiap bulan kita mendapatkan dari kantor GP Sakera saja itu tidak kurang dari 18 hingga 20 juta rupiah. Dan itu mesti sisanya yang diberi ke saya dari keuntungan sudah 15 juta ke atas itu paling banter tinggal 2 juta ke saya. Siap. Betul kan? Iya betul. Apa dikira tidak mahal? Hah? Ya. Iya kan? Bagaimana tentang kami seperti itu ya, kegiatan kita banyak. Yang tidak semua kita follow up kan begitu Pak Korwil ya. Tidak semua kita follow up. Betul. Nah, dari listrik saja kita sudah berapa ratus ribu per bulan. Siap. Dari wifi, Siap. dari air. Iya. Betul nggak? Betul. Iya. Betul. Itu kan yang rutin saja kan ya. Iya. Jadi begitulah yang terjadi ya. Siap. Agak ke depan. Sabar. Jadi itulah yang terjadi Ya. di GP Sakera ya, karena Betul. ini menurut saya sudah cukup. Ya. Tinggal nanti yang mengatakan tentang ki mentah ya panase bolen mas segera masak. Ya. Ya. Ya, boleh apa Korwil ki mentah ya. Karena saya juga ketawa gitu loh, karena memang dikira kita itu tidak data by data gitu loh. Jadi makanya ada pendangkalan seperti itu dikatakan dangkal. Saya hanya tertawa, tetapi ya inilah setelah kita ceritakan seperti ini kan kita akhirnya masyarakat juga akan tahu. Paham kan? Ya Paham. sekarang PR-nya dia biar dia berpikir membantah itu. Ya, kan. biar mempersiapkan. Makanya kan kita siapkan, kita live-kan Ya, agar ya, supaya mereka ada Ada persiapan. Betul. Betul. Karena apa? Kalau mereka tidak pernah ngomong. Ya. Kenapa? Karena takut kita persiapan. Tapi betul. kalau GP Sakera, kalau tim pemangkar ya Kita buka-bukaan biar- loh tuh itu. ya biar seru. Biar agak seru perlawanan kita. Ya, ya. Kalau F4, Ya, kita F4, full. ya. Biar dia, oh ada persiapan, oh ini nanti yang akan kita selesaikan, oh ini nanti yang akan kita selesaikan, kan gitu toh ya. Betul. Nah, oke. Betul. Ya. Siap. Oke. Begitu saja tentang kasus tersebut. Tadi saya tidak mau menjawab jawaban dari Bang Don tentang siapa yang pasti ini terlapor. Ya. Ya. Kalau ingin ada yang mencari siapa terlapornya, datanglah ke Polres. Betul. Ya, kasihan. Ya. Karena ini kasus yang tidak membahagiakan. Ini kasus yang memalukan. Makanya saya janji sepulang dari Polda akan saya telanjangi. Ya? Betul. Telanjangi yang pertama adalah kenapa kita mendapatkan handphone, karena kita ini dianggap berhasil
ya, di mana akhirnya ketua MUI mencabut laporannya. Luar biasa. Saya pikir itu kasus ringan, kasus biasa ya. Ternyata penghargaannya luar biasa dan rasa ketakutannya memang luar biasa ternyata gitu. Sehingga memberikan sebuah hadiah yang cukup besar bagi kita. Meskipun itu kalau dibandingkan dengan janji-janji dia sebelumnya itu masih kurang, ya. Belum apa-apa Ya kan, belum apa-apa ya. Ya itu kita telanjangi. Berarti kan selama ini orangnya kayak gagah-gagah. Enggak apa-apa saya dilaporkan. Wah, apa buktinya itu berhasil aja senangnya minta ampun. Sampai mengeluarkan uang untuk memberikan hadiah kepada saya. Nah, ketika ada orang yang ngomong bahwa itu untuk operasional GP Sakera, gila Pak. Operasional GP Sakera 440 juta lebih masih belum dibayar. Hah? Jangan mengandalkan seperti itu. Lawang hanya yang kerjanya nginyi aja beri kok. Hah? Betul Pak Korwil ya? Betul. Yang kedua adalah hari ini. Akhirnya saya telanjangi betul bahwa inilah yang terjadi pada kami. Kan nggak? Betul, ya. Inilah yang terjadi pada kami. Beberapa tahun kami selalu menutupi dari masyarakat. Beberapa tahun kami selalu ketika ditanya, apakah kamu dibiayai? Dibiayai. Iya toh? Siapa pembinanya? Itu. Apakah dibiayai? Dibiayai. Saya sombongkan rasa diri itu. Betul. Hanya untuk menutupi rasa malunya, tapi dia itu menginginkan abengkang terus. Ya sudah, akhirnya apa? Saya turuti niat dia menelanjangi, akhirnya kita bantu menelanjanginya. Nah, tinggal punya rasa malu atau tidak. Nah, itu. Maka seperti yang saya katakan, masyarakat Situbondo dan sekitarnya, ini delik aduan. Apa artinya? Delik aduan itu bisa diselesaikan melalui RJ. Apa RJ? Restorasi justice. Maka bagaimana agar terjadi restorasi justice? Bayar semua tanggunganmu karena kamu merasa kamu punya duit, dan ambil semua barang yang ada di kantor, yang masih ada itu ya Bang Yaton ya, dan masih ada ya semuanya ya, yang rusak masih dikumpulkan kan, masih ada, ambil sudah semuanya. Tapi bayar tanpa mengurangi 1 sen pun. Betul? Iya kan? Dan nanti uang tersebut akan saya hibahkan semuanya untuk masyarakat miskin dan yatim piatu. Ya, kan enak. Enak kan? Ya. Hah? Betul. Bodoh saya ngocak, saya yang bangun miliaran, ada banyak ngomong. Itulah gantilah. Kalau orang itu punya rasa malu ganti. Selesai. Maka itu akan saya cabut, kita tanda tangan dalam restorasi justice. Selesai. Ya. Ya. Dan Betul. itu diatur dan dilindungi oleh undang-undang. Oke? Oke, siap. Oke, kayaknya suara saya sudah mau habis. Tetap semangat masyarakat Situbondo, tim pemangkarku yang solid dan jago-jago. Kalian membanggakan saya. Kalian tidak hanya berani ngomong di medsos, tapi kalian tunjukkan bahwa kalian adalah kesatria. Jangan tiru orang-orang yang hanya berminta war-war, tapi jiwanya kerdil dan tidak memiliki keberanian. Ya. Dari saya Bang Ipul, selalu saya tekankan kepada kalian untuk terus bersemangat dengan salam penyemangat kita. Salam pemangkar. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, demikianlah para pemangkas Rovers dimanapun Anda berada, acara BK ya, berbincang kasus, di mana kasus yang dilaporkan oleh Bang Ipul adalah 378, yaitu penipuan. Dan ini juga di akhir perbincangan Bang Ipul berjanji kalau misalkan ini memang berakhir di restorasi justice dan mau mengganti, maka uang yang senilai 477.266.600 itu akan dihibahkan kepada yatim piatu. Bukan begitu Bang Ipul ya? Siap. Ya. Oke. Dan ketika Bang Ipul ngomong pasti dilakukan. Betul. Karena Ya. saya tidak pernah menjilat apa yang saya katakan ya. Pasti kita lakukan. Bismillah. Ya. Dan juga tadi sempat dibahas, maka bagi terlapor ini adalah tugas Anda untuk membantah ya. Mempersiapkan untuk menyangkal dan membantah apa yang menjadi laporan dari Bang Ipul. Oke. Mungkin cukup sekian sampai di sini saja acara BK kali ini, berbincang kasus. Kita berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Saya Bang Don undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam memangkar. Salam.